Tuhan Yesus, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami hari ini. Kami secara bersama-sama berkumpul di dalam satu sesi untuk memperingati Tuhan. Tuhan mohon Engkau memberkati kami dengan firman hayat-Mu. Oh Tuhan, kami terbuka akan segala perkataan firman-Mu Tuhan. Atas segala pewahyuan, pengajaran dan bimbingan dari Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kami Tuhan penglihatan. Bukalah mata rohani kami. Supaya kami bisa melihat apa yang seharusnya kami lihat hari ini. Tuhan berikan kami juga telinga seorang murid. Supaya kami bisa mendengar firman-Mu. Juga berikan kepada kami sikap seorang hamba yang hanya taat kepada firman-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Selamat hari Tuhan. Katakan ke sebelah kiri kanan kita, selamat hari Tuhan. Berikan salam, berikan senyum kita. Ya. Mari kita buka Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Jawab Yesus, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudari, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudari, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudari, apa yang kita baca itu sebenarnya adalah suatu kisah yang terkenal sekali. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu akan cerita ini. Banyak kita tahu bahwa ini bercerita mengenai orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati. Namun saudara-saudari, jika kita ingin bertumbuh di dalam hayat, maka kita perlu melihat lebih dalam dari hanya sekedar cerita orang Samaria yang baik hati. Kisah ini diawali dengan ada seorang ahli Taurat yang juga adalah Farisi, karena ditandai dengan dari cara dia bertanya, mencobai Tuhan. Itu pasti dia adalah orang Farisi. Awalnya dia bertanya masalah bagaimana caranya. Perhatikan, bagaimana caranya atau apa yang harus dia perbuat untuk beroleh hayat yang kekal. Saudara-saudari, mungkin orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka juga mengerti bahwa hanya oleh unsur kekalah yang akan membawa orang untuk berbagian di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan sorga. Namun saudara-saudari, mereka terjebak dengan pemikiran mereka. Mereka berpikir tentang apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hayat yang kekal. Apa yang harus aku lakukan? Maka jawab Yesus, apa yang hukum Taurat katakan? Maka ahli Taurat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia tahu sebenarnya saudara-saudari, apa yang dikatakan hukum Taurat untuk memperoleh hayat yang kekal. Namun saudara-saudari, ketika dia mengucapkan sendiri, siapakah dia mendengar sesamamu manusia, maka dia berpikir saudara-saudari, jika mengasihi Allah aku bisa. Kami memiliki Taurat yang kami tiap hari berusaha
untuk menaatinya. Tiap hari kami berusaha untuk melakukan hukum itu secara sempurna. Dia pikir dia bisa, tetapi saudara-saudari, ketika mendengar sesamamu manusia, maka dia berkata di dalam hati, bagaimana mungkin saya seorang Ibrani, saya orang Yahudi bisa mengasihi orang Samaria yang adalah tetangga mereka. Orang Samaria adalah orang yang dikucilkan, orang yang diremehkan oleh orang Yahudi, apalagi di kalangan ahli-ahli Taurat. Karena orang-orang Samaria adalah orang-orang yang telah bercampur dengan bangsa-bangsa kafir. Oleh sebab itu, dia bertanya, siapakah sesamamu manusia yang harus aku kasihi itu, sehingga aku bisa memperoleh hayat yang kekal. Nah, pertanyaan itulah saudara-saudari yang harus kita perhatikan pada hari ini. Yesus menjawab di dalam ayat 30, adalah seorang. Perhatikan, adalah seorang. Yang Yesus maksudkan adalah dia yang bertanya. Adalah seorang ini, adalah ahli Taurat yang mencobai Tuhan. Adalah seorang ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Adalah dia yang mau Tuhan Yesus ungkapkan ceritanya. Saudara-saudari, kita perlu melihat dulu bahwa di antara Yerusalem ke Jericho itu ada daerah orang Samaria. Kebetulan saya pernah melintasinya saudara-saudari, dan saya sempat memotret dari bus ya, bahwa memang jalan dari Yerusalem ke Jericho adalah jalan yang menurun. Perhatikan, ada tanda menukik tajam. Dan saudara-saudari, Jericho itu sangat dekat dengan Laut Mati. Dan kita tahu Laut Mati itu orang tidak bisa tenggelam di sana. Karena apa? Kadar garamnya, salinitasnya adalah yang paling tinggi di dunia. Dan Laut Mati itu adalah lowest place on earth. Adalah tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Dia bertetanggaan dengan Jericho. Nah, Jericho di dalam Yosua pasal 6 itu adalah kota yang dikutuk. Barang siapa ingin membangunnya, maka dia harus mengorbankan anak sulungnya dan anak bungsunya. Maka dari itu saudara-saudari, kita melihat Jericho adalah kota yang usang, kota yang terkutuk, berdekatan dengan Laut Mati, di mana itu adalah tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Saudara-saudari, kita kembali lagi kepada ceritanya, bahwa yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Yerusalem artinya adalah kota dasar damai sejahtera. Tempat orang-orang Yahudi melaksanakan persembahan keagamaan mereka di bait Allah. Sedangkan Jericho adalah kota yang terkutuk. Jadi saudara-saudari, perjalanan dari kota damai sejahtera ke kota yang terkutuk adalah suatu perjalanan yang keliru, suatu perjalanan yang salah, suatu perjalanan yang sangat-sangat menyimpang. Jadi di dalam hal ini saudara-saudari, ahli Taurat, ketika dia mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan mematuhi hukum Taurat, maka dia salah, dia menyimpang. Semakin dia berusaha, akan semakin membuat dia tidak berdaya sampai setengah mati, seperti halnya di dalam cerita ini. Karena di dalam usahanya untuk memperoleh apa yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, dia disikat oleh hukum Taurat itu sendiri sebagai penyamun-penyamun yang merampok dia. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin adalah seorang ini, itu sama seperti keadaan kita hari ini. Kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Dahulu kita adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Tetapi hari ini kita menurun. Perjalanan rohani kita menurun merosot. Kita kelihatannya sukses.
usaha kita lancar. Akan tetapi hati kita sebenarnya, bahkan hidup kita sebenarnya, sadar tidak sadar, telah menurun. Telah jauh daripada Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika bisnis kita tidak lancar, kita berdoa mati-matian. Kita melayani Tuhan dengan aktif. Namun ketika usaha kita diberkati oleh Tuhan, kita langsung menjadi orang yang super sibuk. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudari. Tidak ada waktu lagi bahkan untuk memperingati Tuhan. Ada seorang tukang tahu ya, di dalam hidup yang dianggapnya susah, membuat tahu tiap hari, dia terus menyanyi. Meskipun ada susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi ketika bantuan dari bank datang, dia tidak bisa bernyanyi lagi. Dia sibuk memikirkan mau diapakan uang ratusan juta ini. Dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudari, kita perlu mendapatkan Tuhan di dalam segala sesuatu kita, di dalam segala keadaan kita. Baik kita berkelimpahan, baik kita berkekurangan. Jangan kita kehilangan damai sejahtera satu kali pun di dalam hidup kita. Jangan kita kehilangan satu hari pun kita tidak memperingati Tuhan. Padahal kita sehat, padahal kita ada di satu kota yang ada sidang pemecahan rotinya, bahkan tempatnya ada 42 hall. Bayangkan saudara-saudari, kehidupan kita adalah kehidupan yang merosot, kehidupan yang menurun. Kita lihat ayat 31, kita baca sama-sama. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ahli Taurat ini berpikir bahwa imam, yaitu orang yang melayani setiap hari di bait Allah, yang melambangkan agamawan, dapat membantu dia. Tetapi ternyata tidak. Imam agamawan ini tidak dapat membantu dia. Saudara-saudari, ketika kita sibuk dengan urusan kita, ketika kita sibuk dengan usaha kita, kita beranggapan bahwa usaha itu juga kan adalah ibadah. Memang betul saudara-saudari, ada banyak sekali orang mengatakan, saya mau melayani Tuhan dengan hartaku. Sama seperti Tuhan Yesus, di dalam pelayanan ministry bumianya, dia diikuti oleh perempuan-perempuan kaya yang melayani ministry Tuhan dengan harta mereka. Memang benar saudara-saudari, tidak salah. Akan tetapi Tuhan bukan hanya mau hartamu, Tuhan mau dirimu. Tuhan tahu dirimu melayani Dia. Tuhan mau dirimu bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlu memberikan harta kita, karena disitulah hati kita berada. Tapi lebih daripada itu, kita perlu memberikan, mengkonsekrasikan persembahan diri kita kepada Tuhan. Kita melihat ayat 32, ada orang Lewi, yaitu adalah kaum pelayan yang membantu administrasi, yang menolong persembahan kurban di bait Allah. Juga kita lihat, tidak dapat menolong. Oh, namun puji Tuhan saudara-saudari, di ayat yang ke-33, tetapi seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang kepadanya, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini dia katakan lalu datang. Sebenarnya bahasa asli adalah tetapi. Kata tetapi ini adalah untuk membedakan antara imam dan orang Lewi tadi. Karena imam dan orang Lewi itu memang jalan di tempat itu, tapi mereka melewatinya. Tetapi seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan bukan ke tempat itu. Ini terjemahan yang lebih tepat adalah datang kepadanya. Came to him.
Jadi saudara-saudari, orang Samaria ini betul-betul dengan sengaja datang bukan ke tempat itu, tetapi datang menemui orang itu. Makanya ini kata tetapi, ini sungguh sangat bermakna. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ahli Taurat tidak bisa mengasihi orang Samaria. Makanya Yesus mengambil seorang Samaria di dalam cerita ini yang justru mengasihi dia, yang sementara berjalan merosot kepada suatu tempat yang terendah. Mengapa Yesus mengambil seorang Samaria? Karena sudah dikatakan tadi, menurut ahli Taurat, orang Samaria adalah orang-orang yang diremehkan. Menurut ahli Taurat, dia memerlukan seseorang yang harus dia kasih agar dia beroleh selamat. Masalahnya orang Samaria menjadi batu sandungan bagi dia untuk melakukan itu. Di dalam cerita ini, ternyata yang diperlukan ahli Taurat itu bukanlah sesama manusia, yaitu seorang untuk dia kasihi, melainkan seseorang yang mengasihi dia. Kita bukan memerlukan orang yang harus kita kasihi. Kita memerlukan orang yang mengasihi kita, saudara-saudari. Dan di dalam cerita ini, orang Samaria itu adalah Yesus itu sendiri. Dia datang kepada umat pilihannya, tetapi kita tahu bersama-sama bahwa dia ditolak seperti orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini, Yesus ini, ternyata dia bersimpati kepada orang-orang yang tidak mampu. Yesus ini bukan saja bersimpati, dia berempati. Dia bertindak kepada orang yang sedang berjalan menurun, yang sedang merosot, dan tidak berdaya karena ditimpa, karena dihantam oleh rupa-rupa masalah di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudari, kita lihat bahwa agama, kita lihat bahwa peraturan-peraturan tidak bisa membantu kita, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang ditimpa oleh masalah yang datang silih berganti. Agama dan peraturan bahkan hanya menuntut kita, tetapi tidak memberikan jalan keluar, tidak memberikan solusi kepada kita. Puji Tuhan saudara-saudari, ada Kristus sebagai orang Samaria itu. Saudara-saudari, semua orang, asalkan dia hidup di dunia ini, semuanya berjalan menurun. Saudara-saudari, mana ada orang yang makin lama makin mudah. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudari yang masih cantik, yang masih muda, mana ada orang yang makin tua makin kencang mukanya. Oh saudara-saudari, makin keriput. Karena makin merosot. Dimakan oleh usia. Mana ada juga saudara-saudari, ada suatu barang yang tidak rusak. Kalau dia tidak rusak, kalau dia tidak turun nilainya, maka dia akan turun, akan rusak bendanya sekalian saudara-saudari. Maka semua orang itu adalah menurun saudara-saudari. Kenapa? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah menerima kutukan yang akan berakhir di dalam kebinasaan, kematian. Hidup kita ada banyak sekali masalah. Kita menurun. Kita dirampok habis-habisan oleh masalah. Sudah begitu, kita ditinggal setengah mati. Berapa banyak di antara kita seorang suami yang ditinggal oleh istri? Berapa banyak sebaliknya, istri yang ditinggal suami? Mungkin juga masih ada satu rumah, tidak ada yang saling meninggalkan, tetapi sudah saling cuek satu sama yang lain. Karena seorang suami tidak mampu menafkahi istri dan anak-anak. Oh, istri tidak tahan. Kebutuhan sehari-hari itu sangat sulit. Mana anak bandel, anak sekolah, susah untuk bayar. Mana listrik, tagihannya membengkak. Mana anak nakal. Saudara-saudari, ada banyak sekali
masalah di dalam kehidupan kita, datang lagi penyakit. Kita hidup di dalam dunia ini tidak akan pernah lepas dari segala masalah yang kalau kita tidak hati-hati, saudara-saudari, kita akan dihauskan, kita akan dirampok habis-habisan oleh segala masalah itu. Makanya saudara-saudari, dalam cerita Injil, ketika kita berada di dalam gelombang masalah, maka Yesus datang. Dia berjalan di atas gelombang air masalah itu. Dia ada berjalan di atas masalah. Maka kita hanya perlu melihat kepada Dia. Melihat kepada Dia saja. Maka kita mampu untuk berdiri, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di atas gelombang masalah kita. Namun saudara-saudari, apakah kita mendapatkan Kristus atau tidak? Apakah kita datang kepada Kristus atau tidak? Saudara-saudari, banyak sekali di antara kita, sama seperti ahli Taurat, kita meremehkan Tuhan Yesus. Kita tidak menganggap Tuhan Yesus. Kita banyak masalah. Kita sadar bahwa kita tidak mampu. Tetapi banyak sekali kita juga tidak bisa datang kepada Dia. Mungkin Anda hari ini sudah lama mundur. Anda sudah tidak pernah lagi untuk sekian lama untuk bersidang memperingati Tuhan. Akan tetapi saudara-saudari, melalui undangan yang Anda terima, Yesus mendatangi Anda. Yesus mencari Anda. Yesus mengundang Anda kembali untuk bersekutu kembali dengannya, untuk bersekutu kembali dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Saudara-saudari, apapun masalah Anda, Tuhan tahu di mana Anda berada. Tuhan tahu kesusahan Anda. Bahkan Tuhan tahu di mana letak, di mana tempat Anda tergeletak. Tuhan tahu di titik mana kemerosotan Anda. Tuhan tahu segala kepedihan Anda, segala kesedihan, susah hati Anda. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, saudara-saudari. Tinggal kita tahu enggak bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan memiliki rasa iba. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan Dia mendatangi kita. Memang kita tidak memiliki kemampuan untuk datang lagi kepada Tuhan. Karena kita telah diobok-obok oleh masalah. Masalah kita membuat kita tidak bisa berjalan. Kita sesungguhnya tidak bisa datang lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan dengan sengaja mencari kita, Dia mendatangi kita di titik mana kita tergeletak, di titik mana kemerosotan kita yang paling dalam. Di dalam perjalanan kemerosotan itulah Tuhan datang kepada kita. Namun saudara-saudari, apakah respon kita? Kita telah melihat orang Samaria ini yang melambangkan Kristus itu sendiri. Bukan dia melewati, bukan dia mau melewati tempat itu, tetapi dia dengan sengaja datang kepada orang. Sekarang, kita yang telah didatangi, mungkin melalui undangan, Anda tidak sadar bahwa undangan itu adalah undangan dari Tuhan. Dia memakai saudara-saudari anggota tubuh lainnya untuk memulihkan kita. Supaya kita kembali menempuh hidup gereja kita. Mengerjakan keselamatan kita hari ini. Di dalam hidup gereja yang normal. Terakhir saudara-saudari, sekarang Tuhan telah datang kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Bagaimanakah Anda meresponnya? Katakanlah, Tuhan, tolonglah aku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Kita tergeletak, kita tidak berdaya. Bahkan sampai berdoa pun, saudara-saudari, mungkin kita sudah lupa. Bahkan sampai menyeru nama Tuhan pun, kita sudah tidak mampu. Tetapi, kita harus memiliki respon. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang mendatangi kita. Kita harus memiliki respon. Kita harus mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi katakan, Tuhan,
tolonglah aku. Katakan kepada diri Anda sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, jamahlah aku. Maka respon inilah yang akan membawa kita kepada Tuhan kembali. Mari kita berdoa berdua-dua untuk mencerna kembali berita ini.